Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianti Wahyu Widiarti, SSTMKes. Saya merupakan salah satu dosen jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dengan NIDN 4008048101. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisioterapi Integumen. Dalam pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Mata kuliah Fisioterapi Integumen adalah mata kuliah wajib di semester ganjil, tepatnya di semester 5, yang memiliki bobot 2 SKS, meliputi 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah Fisioterapi Integumen adalah mata kuliah yang membahas masalah gangguan kulit dan penata laksanaan masalah gerak dan fungsi akibat gangguan atau penyakit sistem integumen. Mata kuliah ini membahas pengkajian analisa data sebagai dasar merencanakan tindakan fisioterapi pada masalah gangguan di sistem integumen. Sedangkan capaian pembelajaran program pada mata kuliah Fisioterapi Integumen, saat mahasiswa mengikuti mata kuliah Fisioterapi Integumen, maka mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan tentang konsep dasar, prinsip, bidang keilmuan fisioterapi integumen, ilmu gerak manusia, fisioterapi yang berkaitan dengan kesehatan manusia secara umum dan khususnya yang berkaitan dengan gerak dan fungsi. Setelah mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar tersebut, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan manajemen penata laksanaan fisioterapi kepada pasien dengan masalah gangguan sistem integumen. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menguasai prinsip teknis dan prosedur pelaksanaan praktek fisioterapi integumen sepanjang rentang kehidupan menggunakan teknik fisioterapeutik dan ilmu gerak manusia atau movement sciences yang dilakukan secara mandiri dan kelompok. Mahasiswa juga diharapkan mampu melaksanakan tindakan teknis fisioterapi pada lingkup tertentu terkait dengan problem atau gangguan gerak dan fungsi dengan melakukan analisis data mulai dari assessment, diagnosis fisioterapi, membuat pemilihan metode atau perencanaan dan intervensi, dan juga melakukan evaluasi dengan mengacu pada prosedur operasional baku. Berikutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu memecahkan masalah problem gerak dan fungsi dengan konteks pelayanan kesehatan primer dengan prinsip logis, bertanggung jawab atas hasilnya secara hierarkis vertikal. Mahasiswa juga diharapkan mampu bertanggung jawab atas kerja sendiri dan kelompok di bidang pelayanan fisioterapi yang merupakan kewenangannya serta memiliki komunikasi interpersonal, empati, dan sikap etis sesuai dengan kode etik fisioterapi. Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan selama 1 semester dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan di jurusan Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dilakukan secara luring dan daring. Pembelajaran luring yakni pembelajaran dengan tatap muka secara langsung di kelas atau di laboratorium, sedangkan pembelajaran daring berupa sinkronus dengan tatap maya via Zoom dan asinkronus dengan menggunakan solo e-learning Polkesta atau Soleta, di mana di aplikasi tersebut bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen. Di Soleta, kami bisa mengupload RPS untuk dijadikan panduan selama pembelajaran 1 semester. Kami juga menyiapkan absensi,
materi dan video pembelajaran mata kuliah yang kami ampu. Di aplikasi Soleta juga digunakan sebagai forum diskusi antara dosen dan mahasiswa, petunjuk penugasan mata kuliah, serta pemberian kuis dan soal UTS serta UAS atau ujian akhir semester. Untuk materi perkuliahan, adapun lingkup mata ajar dalam fisioterapi integumen ini meliputi konsep dasar anatomi fisiologi integumen, sistem integumen. Selain itu, saya juga akan memberi materi terkait bagaimana seorang fisioterapis memberikan penata laksanaan fisioterapi pada pasien dengan gangguan sistem integumen seperti kasus pasien-pasien luka bakar, pasien dengan skin grafting, pasien dengan skin clamping, pasien-pasien diabetik neuropathic ulcer, pasien arterial insufficiency ulcer, pasien venous stasiis ulcer, dan pasien surgery wound. Selain itu juga terdapat materi terkait SPA. Metode pembelajaran, selama proses pembelajaran, saya menggunakan metode Delivery Interaction Assessment. Sebelum memulai perkuliahan, saya akan menjelaskan tentang RPS dan membuat kontrak belajar dengan mahasiswa. Selain itu juga, kita akan membahas tentang topik tren isu terkini terkait fisioterapi integumen yang diangkat dari evidence-based practice dari jurnal nasional maupun internasional terbaru. Pada metode delivery, saya menggunakan metode ceramah untuk mahasiswa agar lebih mudah memahami materi pembelajaran serta diharapkan terjadi interaksi interpersonal antar dosen dan mahasiswa di tengah pemberian materi. Pada metode interaction, saya memberikan permasalahan terkait materi case study dalam fisioterapi integumen untuk bisa dibahas bersama. Tujuan diskusi ini agar mahasiswa bisa menjadi lebih aktif dalam bertukar pikiran dan mampu melakukan critical thinking terkait manajemen fisioterapi pada kasus integumen, contohnya luka bakar, diabetic neuropathic ulcer, skin grafting, skin clamping, arterial insufficiency ulcer. Terkait metode assessment seperti yang sudah disampaikan pada kontrak belajar, di mana tertuang bobot penilaian seperti keaktifan kehadiran, penugasan, kuis, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Pemberian kuis diberikan untuk alternatif pemberian penilaian. Kuis ini harapannya adalah mampu memotivasi mahasiswa untuk bisa memahami proses belajar mengajar dan bisa dijadikan bahan review terkait pemahaman mahasiswa terkait materi pembelajaran yang diberikan. Sistem penilaian, untuk mekanisme sistem penilaian, di sini saya menggunakan pembobotan teori 40% dan praktek 60%. Sistem penilaian teori meliputi 10% keaktifan kehadiran, 20% penugasan, 10% kuis, 30% UTS, dan 30% UAS atau ujian akhir semester. Sedangkan untuk pembelajaran praktek terdiri dari keaktifan 10%, tugas 40%, dan ujian praktek 50%. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah fisioterapi integumen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan yang minggu kemarin. Pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang luka bakar, apa itu luka bakar, penyebabnya, kemudian derajat-derajat luka bakarnya seperti apa, ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manajemen fisioterapi pada luka bakar. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin review ya materi yang kemarin. Kira-kira masih ingat atau tidak? Oke, apa yang dimaksud dengan luka bakar? Saya Bu. Oke, ya silakan Mas Raffi. Luka bakar adalah suatu trauma dan terdapat cedera atau kehilangan pada kulit dan jaringan sekitarnya akibat suhu, bahan kimia, listrik maupun radiasi. Oke, Mas Raffi. Pertanyaan berikutnya, penyebab dari luka bakar ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak April.
Yang pertama ada cairan panas, itu ada air, minyak, dan kuah. Yang kedua ada api dari bensin, minyak tanah, dan gas LPG. Yang ketiga ada listrik dari PLN dan petir. Yang keempat ada zat kimia dari asam, basa, dan kosmetik. Dan yang terakhir ada radiasi dari matahari, radioterapi, dan bom. Oke, ayo. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu manajemen fisioterapi pada luka bakar. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang definisi oleh Mas Rafli ya. Luka bakar adalah luka atau kerusakan kulit, bisa sampai otot atau tulang, yang terjadi karena kontak dengan sumber panas yang disebabkan oleh bisa air, uap panas ya, kemudian juga bisa arus listrik, bahan kimia, radiasi, dan petir yang mengenai kulit, mukosa, atau sampai ke jaringan yang lebih dalam. Akibat dari luka bakar sendiri bisa menyebabkan yang namanya kerusakan kulit atau disebut juga ulcus maculis. Kemudian potensial terjadi infeksi atau sepsis. Kemudian potensial juga terjadi kekurangan cairan elektrolit dan protein. Karena apa? Karena kulit sebagai barier utama terkelupas, makanya cairan keluar ya dari tubuh, rembes ya. Kemudian bisa menyebabkan gagal ginjal, gagal nafas, gangguan lambung, dan juga kerusakan darah. Kerusakan darah bisa anemia, bisa DIC. DIC itu adalah disseminated intravascular coagulation. Ya, itu adalah suatu gangguan koagulasi atau pembekuan pembuluh darah yang berlebihan sehingga pembuluh darahnya tersumbat, ya, yang akhirnya aliran darah menjadi terhambat. Oke, masalah yang sering dihadapi oleh pasien-pasien luka bakar yang ini menjadi fokus dari fisioterapis dalam menangani rehabilitasi pasien luka bakar. Yang pertama adalah pasien luka bakar dia seringkali harus melewati fase imobilisasi dulu ya, sehingga potensial terjadi atrofi otot ya. Potensial terjadi atrofi otot, terus kemudian penurunan kekuatan otot, sehingga daya tahan, keseimbangan, serta koordinasinya juga mengalami gangguan. Yang kedua, potensial juga terjadi penurunan ROM, range of motion atau lingkup gerak sendi, yang mana disebabkan karena adanya deposisi dari jaringan fibrosa dan adesi jaringan lunak di sekitar persendian. Kemudian yang ketiga, terjadi ankylosing atau deformitas. Ya, ankylosing atau deformitas ini karena ada jaringan parut hipertrofik yang bisa menghambat juga ROM. Ya. Kemudian yang keempat, pasien-pasien luka bakar yang imobilisasi ini dia rekondisi dari kardiorespirasinya. Dia mengalami juga pneumonia hipostat. Ya, karena tirambalin lama, jadi kapasitas fungsi parunya atau respirasinya juga mengalami penurunan. Kemudian yang kelima ada penurunan activity of daily living atau aktivitas sehari-hari, ya, sehingga akan mengganggu ya kemampuan pasien dalam bekerja kembali atau belajar atau sekolah gitu ya, sekolah lagi. Kemudian yang keenam, memungkinkan pasien luka bakar mengalami gangguan sosial dan psikologi akibat kondisinya seperti itu ya. Berikutnya adalah tentang tujuan fisioterapi. Tujuan fisioterapi ini dibagi menjadi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, ya, kita fokuskan dulu ya terkait bagaimana mempertahankan, bagaimana meningkatkan secara bertahap range of motion-nya, ya, kemudian mengurangi bengkak, mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien, kemudian meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, serta berusaha untuk mencegah terjadinya kontrak. Berikutnya juga meminimalkan yang namanya pembentukan bekas luka. Nah, kemudian untuk yang tujuan fisioterapi jangka panjang, ini selain melanjutkan tujuan fisioterapi yang jangka pendek, tujuan jangka panjangnya adalah selain untuk meningkatkan ROM tadi, lingkup gerak sendinya, juga kita bisa melakukan latihan untuk meningkatkan kapasitas latihan dan fleksibilitas serta koordinasi. Kemudian juga bisa kita upgrade lagi latihannya untuk aktivitas daily living-nya, ya,
untuk transfer dan ambulasinya. Oke. Treatment yang kita berikan akan berbeda manakala pasien mengalami tanda vital yang belum stabil. Ya. Tanda vital yang belum stabil, misalkan tensinya masih up and down, ya, kemudian nadi, ya, kemudian respirasinya, ya. Kita harus perhatikan suhu dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan pada pasien ini adalah positioning, ya, positioning. Kemudian kita bisa melakukan exercise. Exercise yang bisa kita berikan adalah pasif ROM, ya, pasif exercise atau pasif ROM yang dilakukan 2 kali sehari, minimal 2 kali sehari. Tapi di sini kita harus memperhatikan adanya perubahan dari vital sign dari pasien tersebut. Ya. Jadi kalau pada waktu latihan ternyata tensinya naik atau tensinya turun, kita harus aware gitu ya, kita harus perhatikan. Ya, jadi bisa kita hentikan, ya, karena lihat kondisi vital sign dari pasien yang stabil tadi. Oke, kemudian ke positioning. Positioning itu adalah kita memposisikan pasien pada waktu imobilisasi, gitu ya. Kalau area lukanya di area leher, biasa yang sering terjadi adalah kontraktur di arah fleksi. Kontraktur fleksi. Nah, terus apa yang harus kita lakukan pada pasien ini? Bagaimana positioningnya? Positioningnya adalah kita ekstensikan, ya. Kita ekstensikan, kita kasih sprint di belakang, gitu ya. Kemudian kita juga memberikan exercise tiap hari. Begitu juga untuk shoulder. Nah, shoulder kadang posisi nyaman itu adalah adduksi, ya. Posisi nyaman adalah adduksi. Nah, ini sering terjadi kontraktur. Paling sering terjadi kontraktur adalah di posisi adduksi shoulder. Nah, apa yang harus dilakukan selain diberikan exercise setiap hari? Maka posisikan pasien abduksi dengan disangga spleen di bawah lengan. Oke. Kemudian untuk elbow memungkinkan yang sering terjadi adalah kontraktur ke arah fleksi atau ekstensi, tergantung lukanya yang mana, ya, luka bakarnya yang mana. Nah, ini juga bisa kita alternatif posisinya, bisa ekstensi dan fleksi tergantung, ya, luka bakarnya arah anterior, sisi anterior atau posterior. Kemudian untuk wrist ada flexion atau dorsal extension, gitu ya. Positioningnya adalah extensive bending, kurang lebih posisinya 20 derajat, ya, 20 derajat. Berikutnya untuk hip. Nah, hip itu juga posisi nyaman, ya. Orang tidur posisi nyaman adalah fleksi, ya. Nah, ini yang sering terjadi. Common kontrakturnya atau kontraktur yang sering terjadi adalah ke arah fleksi, sama dengan ini. Ya, untuk yang hip fleksi, posisikan pasien full extend, ya, full ekstensi untuk hip. Kemudian jika memungkinkan posisi temuran, jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan tetap ekstensi. Dan posisi abduksi. Kemudian untuk knee juga cenderung fleksi, common kontrakturnya, sehingga strategi untuk posisinya adalah ekstensi. Kemudian untuk ankle, ya, kebiasaan kita adalah plantar fleksi, ya. Nah, ini juga harus dihindari supaya tidak terjadi kontraktur, makanya dikasih posisi netral dengan sanggaan, gitu ya, sekitar 90 derajat. Ini contohnya, ya, memungkinkan terjadi kontraktur, misalkan luka bakar di depan, ya, fleksi, ada penekatan dari posisi ini, makanya berikan posisi untuk mencegah kontraktur dengan ekstensi. Posterior juga gitu. Maka yang harus dilakukan adalah fleksi, ya. Posisikan pasien untuk fleksi. Shoulder, nah, sering terjadi shoulder, ya, penekatan seperti ini. Makanya yang harus dilakukan abduksi dan disangga, ya, ke arah bawah lengan. Kemudian di ini elbow bagian depan, ya, kita bisa berikan ekstensi, ya, posisi elbow ekstensi. Kemudian di area tangan, ya, tangan, ya, biasanya kan seperti ini, ya, terbiasa common kontraktur seperti ini, ya, makanya upayakan untuk ekstensi. Nah, ini juga yang hip, ya, yang hip harus ekstensi, full ekstensi supaya tidak kontraktur ke arah fleksi. Ya, kalau memungkinkan tadi
prone lying, kalau tidak bisa Oke, untuk yang hip ya, bisa diposisikan tadi dengan tengkurap atau prone ya, prone lying. Jika tidak memungkinkan bisa supine lying atau terlentang, tapi posisinya hip adalah ekstensi. Kemudian untuk lutut ya, itu seringkali adalah common kontrakturnya adalah fleksi, makanya juga di area lutut harus diekstensikan. Ini yang untuk hip, makanya dia harus disangga supaya dia tidak jatuh. Oke. Kemudian untuk pasien dengan vital sign yang stabil juga diberikan positioning. Yang membedakan adalah exercise-nya. Exercise-nya bisa pasif, juga bisa aktif. Exercise-nya tujuannya adalah tadi latihan untuk meningkatkan ROM, kemudian untuk kekuatan otot, meningkatkan daya tahan otot, kemudian koordinasi, juga bisa melatih keseimbangan, dan juga bisa type berikutnya atau tahap selanjutnya bisa melatih ambulasi dan juga fungsi kardio respirasi atau kardiopulmoner. Nah, untuk exercise-nya pada fase akut atau subakut bisa diberikan breathing exercise ya, breathing exercise latihan nafas ya untuk mencegah pneumohipostatik dan ada penurunan dari kondisi parunya. Kemudian untuk exercise-nya bisa diberikan pasif dan aktif. Pasif yang tadi tujuannya untuk mencegah kontraktur, kemudian menurunkan pembengkakan, ya, menurunkan peradangan, menurunkan nyeri, rasa nyeri, dan gatal biasanya kan juga gatal dan akhirnya malah menimbulkan luka yang baru. Kemudian mempercepat penyembuhan, mengendalikan infeksi dan meningkatkan ROM atau leukografi. Kemudian di fase lanjutan ada latihan transfer. Ya, latihan transfer bisa mobilisasi dulu dari miring kanan, miring kiri, ya, kemudian dari tidur ke duduk, kemudian bisa lanjut lagi dari duduk ke berdiri, ya, kemudian bisa beraktivitas jalan, ya, latihan jalan. Oke, kemudian untuk ADL exercise-nya bisa diajarkan bagaimana cara makan, mandi, menyisir, jadi aktivitas-aktivitas yang fungsional sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dipakai untuk sehari-hari. Kemudian untuk latihan resistance exercise itu adalah untuk meningkatkan ROM, juga untuk meningkatkan kekuatan otot, juga endurance, dan selain itu juga bisa membantu untuk meningkatkan aktivitas daily living. Oke, kesimpulannya adalah pada pasien luka bakar sebenarnya nggak hanya tugas satu tenaga kesehatan saja, tapi ini merupakan harus kerjasama antara seluruh nakes tenaga kesehatan, baik tim medis maupun tim paramedis. Ada perawat, ada dokter, kemudian ada fisioterapis, mungkin juga ada tim rehabilitasi yang lain, ya, di mana tim ini juga harus bekerja sama dengan keluarga, ya, dengan keluarga pasien dan saling bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, ya, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan atau membalikkan fungsional pasien, ya, sehingga pasien itu nanti bisa siap kembali ke masyarakat, bisa beraktivitas kembali. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Apakah pasien luka bakar setelah menjalani graf boleh diberikan exercise? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pasien dengan skin graft boleh diberikan latihan 1 minggu setelah skin graft, tapi kita harus lihat kondisinya dulu, ya, tingkat keparahannya dan diagnosis dari dokternya, ya. Kurang lebih 1 minggu setelah operasi skin graft. Kenapa? Kalau pasien skin graft kemudian langsung diberikan exercise, yang terjadi dikhawatirkan terjadi pergerakan, sehingga akan mencegah perlengketan fibrosa, ya, dan revaskularisasi. Tapi untuk kulit di area donor, gitu ya, di area donor itu boleh secepatnya boleh dilakukan exercise. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Apakah yang harus diperhatikan seorang fisioterapis
saat memberikan sebuah latihan? Pertanyaan yang bagus. Apa yang harus diperhatikan seorang fisioterapi sebelum melakukan latihan pada pasien luka? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah vital sign-nya. Ya, vital sign-nya harus diperhatikan. Terus yang kedua adalah inspeksi, ada peradaban, kemerahan, atau mungkin ada nggak infeksi akut pada pasien. Yang ketiga, ada tidaknya nekrosis. Nah, kalau ada nekrosis, yang dikhawatirkan adalah latihan itu malah bisa menambah kerusakan jaringan. Yang berikutnya adalah untuk area yang skin graft itu harus diperhatikan. Jadi tadi H+7 ya, kurang lebih baru boleh diberikan latihan. Terus kemudian latihan ROM-nya juga harus berhati-hati ya. Jadi bisa kita lakukan, kita berikan dengan memperhatikan kondisi pasien. Seperti itu. Bisa diterima? Bisa Bu, terima kasih. Temuan hari ini saya rasa cukup dan ada tugas ya, untuk kalian. Untuk tugas bisa dicek di Soleta, ya, di Soleta Anda bisa Anda cek, dan nanti juga ada forum diskusi di situ. Nanti kita bisa sharing, kita bisa diskusi lagi lebih lanjut di forum Soleta. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.